Halo, perkenalkan nama saya Ade Irma Rampuane Jawa, biasa dipanggil Ade Irma, dengan NIM 2101020001 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa, semester 3, akan membuat tugas dari mata kuliah Pengantar Orientasi Mobilitas Sosial dan Komunikasi, yaitu tentang menjadi seorang tunanetra. Adapun alat-alat yang saya gunakan di sini yaitu yang pertama tongkat dan penutup mata. Penutup mata yang saya gunakan di sini yaitu penutup mata yang berwarna hitam yang fungsinya untuk menutup mata saat membuat video. Dan tongkat yang saya gunakan di sini adalah tongkat lipat. Dapat kita lihat bentuknya seperti ini. Seperti ini. Adapun teknik-teknik yang saya gunakan saat membuat video, itu ya teknik yang pertama, cara menggunakan tongkat dengan baik dan benar. Yang kedua, teknik menyeberang. Dan yang ketiga, teknik naik turun tangga. Sebelum menonton tutorial praktek untuk anak tunanetra, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui pengertian dari tongkat, fungsi tongkat untuk tunanetra, dan bagian-bagian dari tongkat untuk anak tunanetra. Tongkat adalah alat bantu untuk orientasi dan mobilitas bagi tunanetra dalam mengenal lingkungan sekitarnya. Tongkat merupakan penghubung indera peraba bagi anak tunanetra dengan objek sekitarnya. Melalui sentuhan dari tongkat ke permukaan objek, tunanetra akan mendapatkan informasi mengenai objek yang disentuhnya. Sedangkan fungsi tongkat bagi tunanetra yaitu agar tunanetra diharapkan dapat bergerak secara mandiri dan dapat menemukan objek yang ada di lingkungan yang dikehendakinya secara cepat, tepat, dan aman. Di sini saya akan memperlihatkan bagian-bagian dari tongkat. Tongkat yang biasa digunakan oleh anak tunanetra itu ada dua, yaitu tongkat panjang dan tongkat lipat. Tongkat yang saya gunakan di sini adalah tongkat lipat. Dan sekarang saya akan memperlihatkan bagian-bagian dari tongkat lipat. Bagian yang pertama ada tali, pegangan, reflektor, tip atau ujung tongkat, dan kaitan. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Langkah pertama pada video kali ini yaitu tentang cara menggunakan tongkat dengan baik dan benar. Yaitu yang pertama, cara meletakkan tongkat. Letakkan tongkat di sisi paha, tongkat tegak sejajar dengan tubuh. Angkat tongkat setinggi pinggang, pangkal tongkat berada pada pusar. Dalam posisi yang sama, tongkat didorong ke depan dengan posisi lengan ketika memegang tongkat kurang lebih dari 170 derajat. Yang berikut, cara mengayunkan tongkat. Cara mengayunkan tongkat hanya mempunyai satu cara, seperti pada cara A, yaitu pada metode Belanda, yaitu mengetikkan tongkat ke kiri dan ke kanan pada setiap langkah. Sedangkan jarak antara kedua ketikan di tanah itu selebar bahu. Bagaimana kita memulainya? Yaitu dengan cara kaki sejajar dengan ujung tongkat terletak di depan kaki kanan, maka kaki yang melangkah terlebih dahulu adalah kaki kanan dan tongkat diayunkan ke kiri. Tepat kaki kanan tiba di tanah, tongkat juga mengetik tanah di sebelah kiri. Yang berikut cara melangkah dengan tongkat. Ketika tongkat ke kiri dalam waktu yang sama, kaki kanan bergerak melangkah ke depan dan sebaliknya. Sentuhan tongkat ke tanah bersamaan dengan sentuhan kaki sehingga berirama. Yang menggerakkan tongkat ke kanan dan ke kiri adalah pergelangan tangan.
Posisi lengan tetap berada di tengah tubuh. Langkah yang kedua yaitu teknik menyeberang. Sebagai seorang tunanetra, ketika ingin menyeberang di jalan, tentunya ia sudah mengetahui lokasi atau tempat itu, atau sudah sering dilaluinya. Dalam teknik menyeberang, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, teknik menyeberang di jalan satu arah. Yang kedua, teknik menyeberang di jalan 2 arah. Dan yang ketiga, teknik menyeberang di pertigaan dan perempatan jalan. Nah, di video saya kali ini, saya menggunakan teknik menyeberang di pertigaan dan perempatan jalan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, squaring off di dekat lampu stopan. Yang kedua, kalau tidak ada lampu stopan, berhentilah di dekat belokan. Dan yang ketiga, dengarkan dan tunggu sampai keadaan aman atau kendaraan yang lewat berhenti. Penggunaan teknik tongkat tersebut apabila digunakan dengan baik oleh siswa tunanetra, maka akan sangat memungkinkan bagi mereka untuk bepergian secara mandiri tanpa banyak meminta bantuan di orang lain. Dengan adanya hal itu, aktivitas yang mereka lakukan akan lancar. Langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga dalam video kali ini yaitu tentang teknik naik turun tangga. Teknik naik turun tangga. Teknik yang digunakan adalah teknik menyilang tubuh yang telah diaplikasikan. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, temukan tepian anak tangga dengan tongkat. Yang kedua, kemudian dekati tepian tangga. Yang ketiga, lakukan squaring off atau posisi siswa tunanetra mendekat ke tepian anak tangga, lalu eksplorasi panjang dan lebar permukaan anak tangga. Yang keempat, letakkan ujung tongkat pada tepian anak tangga, kedua dengan posisi tongkat menyilang. Yang kelima, berdiri di tengah-tengah tangga. Yang keenam, tongkat dipegang agak ke bawah dari grip. Yang ketujuh, crawl menghadap ke depan, tip menyilang, menyinggung riser di atasnya. Yang kedelapan, ketika melangkah naik, jatuhnya kaki bersama dengan jatuhnya tip mengenai riser atau tepi anak tangga. Yang kesembilan, jika tip sudah tidak menyentuh riser atau tepi anak tangga lagi, berarti tidak ada lagi anak tangga berikutnya, tinggal melangkah sekali lagi. Dan yang terakhir, tongkat dipegang semula ketika sampai pada anak tangga terakhir, kemudian memeriksa keadaan permukaan. Jika aman, perjalanan bisa dilanjutkan. Yang berikut, teknik turun tangga. Teknik turun tangga yang sama seperti naik tangga. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, squaring off pada anak tangga. Yang kedua, temukan tepi anak tangga. Yang ketiga, cek panjang dan lebar anak tangga. Yang keempat, cara pegang tongkat dengan teknik menyilang tubuh, lengan mendekat ke badan. Dan yang kelima, tip yang menyinggung bibir lantai, berarti tangga sudah habis, tinggal melangkah sekali lagi. Yang terakhir, tongkat dipegang seperti biasa. Ya, jadi baik, dalam video saya kali ini, untuk memenuhi UAS atau ujian akhir semester untuk mata kuliah pengantar orientasi mobilitas sosial dan komunikasi, di sini saya membuat video bagaimana cara menuntun anak tunanetra. Untuk lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa anak tunanetra adalah mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Jadi, dalam video saya kali ini,
saya menuntun seorang tunanetra yang bernama Modestus Mari dan berumur 17 tahun. Dia berasal dari Soe. Dalam hal menuntun tunanetra, saya sebagai penuntun harus mempunyai skill yang bagus agar tunanetra yang saya tuntun dapat merasa nyaman dan aman saat jalan bersama. Dalam hal ini, bukan saya yang memegang tangan tunanetra, tetapi sebaliknya, tunanetra yang meletakkan tangannya di pundak sebelah kanan penuntun. Setelah itu, barulah melangkah dengan mengetuk tongkat ke tanah dan kaki kiri melangkah terlebih dahulu. Saat ingin berjalan ke depan, saya harus memperhatikan keadaan sekitar. Apakah keadaan tersebut aman atau tidak? Kalau aman, perjalanan dapat dilanjutkan. Dalam perjalanan beberapa menit kemudian, ada 2 anak tangga yang harus dilewati. Saya sebagai penuntun tunanetra memberitahu bahwa di depan ada 2 anak tangga yang harus dilewati. Saat tunanetra berhadapan dengan anak tangga, di situ saya sebagai penuntun mengangkat tongkat tunanetra agar ujung tongkat atau tip menyentuh anak tangga pertama, kemudian anak tangga selanjutnya. Karena anak tunanetra yang saya tuntun di sini, dia belum mengetahui atau mengenal area tersebut. Setelah itu, kami berjalan menyusuri taman dan beberapa menit kemudian di depan ada 2 anak tangga yang harus dilewati. Di sini saya sebagai penuntun melakukan hal yang sama pada saat penjelasan sebelumnya. Saat anak tunanetra berhadapan dengan anak tangga dan ingin menaiki anak tangga yang ada di depannya. Setelah itu kami berjalan lagi dan di depan ada lagi 3 anak tangga dan saya sebagai penuntun melakukan hal yang sama pada saat anak tunanetra mau menaiki anak tangga pertama, kedua, dan ketiga. Dan akhirnya anak tunanetra bisa melewati anak tangga yang ada di depannya dengan baik, sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan. Setelah berjalan selama beberapa menit kemudian, dan akhirnya sampailah kami pada 3 anak tangga yang terakhir. Dan saya pun juga melakukan hal yang sama, dan akhirnya anak tunanetra dapat melewati ketiga anak tangga dan kami pun dapat melanjutkan perjalanan dengan baik. Setelah itu, kami berjalan untuk menyusuri taman. Dan kami pun dapat sampai ke tempat yang ingin kami tuju, yaitu di ujung taman. Dan setelah itu kami berhenti dan saya memberitahu bahwa kami sudah sampai di ujung taman. Dan saya memberitahu tunanetra yang saya tuntun untuk melipat tongkat karena kami sudah sampai pada tujuan dan perjalanan kami pun sudah selesai. Sekian pemaparan video tentang anak tunanetra. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.